Kita mulai ya, lingkungan pemasaran hari ini kita akan bahas. Nah, lingkungan pemasaran merupakan serangkaian kekuatan tak terkendali yang harus diikuti oleh bauran pemasaran perusahaan. Nah, kembali lagi kita kemarin kan sudah bahas mengenai bauran pemasaran. Ya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Lingkungan pemasaran terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar perusahaan dan mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam minta tolong suaranya ya, bisa di dan mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam mengembangkan dan mendapatkan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasaran. Ya, itu manajemen lingkungan pemasaran. Nah, kita bahas tadi yaitu mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix. Biasa juga yang pertama kali itu hanya 4P ya. Product, place, price, dan promotion. Ya, price, product, place, price, dan promotion. Hanya 4 aja. Tapi di dalam hari ini ada 7P yang mempengaruhi yang berada di dalam bauran produk, ya, desain, teknologi, branding, keunggulan dan fungsi, nilai kemasan produk, kualitas produk, yaitu produk golongan produk ya, produk barang. Berikutnya lokasi retail, bahan baku itu juga mempengaruhi, itu termasuk di dalam harga ya, price. Kemudian yang 4 people, karyawan, mitra, strategi, terus kemudian mitra strategi ya, budaya organisasi, consumer service, after sales, itu orang-orang yang ada di dalam situ, yang terlibat di dalam bauran pemasaran, itu orang-orangnya. Kemudian promotion 5, iklan, diskon, momentum tertentu pada saat tertentu, special offer, ya, giveaway, endorse, kemudian sales canvassing, direct mailing. Nah, itu merupakan contoh-contoh promosinya. Promosi lewat apa? Lewat iklan ya, terus kemudian ada diskon, ada momentum pada saat-saat tertentu, mungkin pas pada hari raya ya, momennya hari raya, pas pada saat Natal dan tahun baru kayak gitu ya, dan sebagainya. Ini promosi. Berikutnya yaitu proses. Biasanya terkait erat dengan pelayanan perusahaan. Bagaimana menjamin kepuasan pelanggan atau quality insurance dalam proses bisnisnya, prosesnya ya. Terus kemudian ada psikologis evidence. Psikologis evidence itu yaitu aset perusahaan, bangunan kantor, gedungnya, terus kemudian fasilitas yang ada di perusahaan, bangunannya, bentuknya seperti apa, itu mempengaruhi. Kalau kita lihat sih kayak mall gitu ya, yang namanya mall itu kan bangunannya besar, gede, nyaman, bagus gitu ya. Nah, ini desainnya yang bagus itu bisa mempengaruhi juga dalam bauran pemasaran di situ. Ya, tadi itu bisa diingat 7P di sini. Yang tadinya awal hanya 4P, sekarang berkembang menjadi 7P. Ya, ada tambahannya apa? Yaitu people, process, dan physical evidence. Lingkungan. Ya. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran ada 2, mikro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro merupakan kekuatan yang berhubungan erat
dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dan melayani konsumen. Ini perantara, ya, itu yang ada di lingkungan mikro yang lebih kecil, lingkungan perusahaan. Aduh, putus lagi ya. Your internet connection is unstable. Teman-teman, saya rubah dulu ya koneksinya. Halo, halo, putus ya tadi ya? Ya, putus Pak tadi Pak. Kurang jelas Pak. Kurang jelas ya. Tadi di bauran pemasaran terputus ya di situ ya? Ya, putus-putus tadi Pak. Ya, saya ulang lagi ya, untuk bauran pemasaran. Ya. Target market itu Pak. Gimana? Sampai target market itu nanti. Sampai target market ya. Oke, saya ulang target market. Produk ya. Jadi ini kan bauran pemasaran ya. Sama seperti bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu 4P yang awalnya. Apa aja 4P? Product, place, price, dan promotion. Biasa itu. Nah, karena ada perkembangan yang terjadi di lingkungan sehingga ada penambahan yaitu people, process, dan physical evidence ya. Jadi kita jelaskan satu-satu. Produk yaitu ya barangnya, desainnya, bentuknya gitu ya. Terus kemudian place itu place ya. Terus kemudian price, tentu harga yang dijual pasti harus ada harganya ya. Di sisi lain punya dia barang itu ada harga, juga ada kok komparasi pasarnya, psikologis pelanggan, faktor-faktor inflasi yang mendekat itu berkaitan dengan harga. Harga bisa naik, bisa turun itu karena ada faktor-faktor inflasi ataupun hal-hal yang mempengaruhi harga itu berubah, gitu ya. Baik bahan baku juga itu bisa pengaruh. Oke, selanjutnya yaitu promotion. Promotion, mempromosikan suatu barang bisa melalui iklan, bisa dengan cara memberi diskon, atau mungkin pada waktu-waktu momen-momen tertentu, contohnya kayak pada saat hari raya kayak gini, Natal, tahun baru, biasanya permintaannya banyak, sehingga promosinya juga semakin banyak untuk biasanya mengenalkan produk yang baru. Ya. Kemudian yang berikutnya people, nah ini yang baru nih people. People adalah orang itu karyawan, mitra, strategi, terus budaya orang organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Kemudian customer after sales itu juga termasuk orang-orang yang masuk dalam people. Kemudian selanjutnya yaitu proses. Di dalam transaksi, dalam bauran pemasaran itu pasti ada proses. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Biasanya terkait erat dengan pelayanan perusahaan yang telah diberikan kepada konsumen. Bagaimana menjamin kepuasan pelanggan, ya, quality assurance dalam proses bisnisnya. Berikutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh, physical evidence. Physical evidence ada aset perusahaan, bangunan kantor, fasilitas perusahaan, desain interior itu masuk pengaruh dalam physical evidence. Ya, orang kalau mau lihat mau bisnis, kalau tempatnya yang tidak meyakinkan itu ya juga mempengaruhi, lingkungan itu juga mempengaruhi kondisi keadaan. Wah, berarti kok kayak gini kantornya, jangan-jangan ini barangnya barang yang KW semua gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan bangunannya, bentuk dan sebagainya ini mempengaruhi orang untuk mempengaruhi kepercayaan konsumen untuk bisa melakukan satu pembelian. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran ada dua ya, lingkungan mikro dan lingkungan makro.
Lingkungan mikro merupakan kekuatan yang berhubungan erat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen. Melayani konsumen. Ya. Lingkungan ini antara lain yaitu para pemasok perusahaan yang terlibat langsung dengan perusahaan, mensuplai gitu ya, perantara pemasaran, ya marketing, ya, terus kemudian konsumen, ada pesaing dan publik masyarakat. Berikutnya lingkungan makro. Makro dalam skala yang luas, lebih kecil, yang kecil kan mikro, yang luas makro, terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar mempengaruhi lingkungan mikro, seperti kekuatan demografis, ekonomis, alam, teknologi, politik, dan budaya. Itu ya, makro dan mikro. Oke, makro lebih sempit, lebih ke dalam. Kalau makro lebih luas, dia bisa demografi, ekonomis, perekonomian, alam yang mempengaruhi, teknologi yang terjadi di sekarang ini sebagai perkembangan teknologi, ada unsur-unsur politik, ada aturan ya, ada aturan yang mengatur di situ. Terus kemudian ada juga budaya setiap daerah itu juga mempengaruhi. Lingkungan mikro internal, ya yang seperti tadi disebutkan, yaitu berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan, terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, pelanggan, pesaing, masyarakat, publik. Ya. Ini orang apa namanya, lingkungan mikro internalnya. Baik sekali di sini. Ya, ini aspek perusahaan, terjadinya kegiatan produksi, baik barang dan jasa, serta keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan dan menyerahkan barang atau pengadaan perjanjian perdagangan, aspek dari perusahaan. Berikutnya penyedia. Sesuatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam suatu sistem pembelian nilai terhadap konsumen dan mampu memberi kontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Ya, ini penyedia kebutuhan proses produksi ya untuk membuat suatu barang jadi di dalam suatu perusahaan. Di sini pihak manajer perusahaan harus mengamati kondisi pemasok, memantau perkembangan harganya. Perlu sekali di sini manajer. Manajer apa biasanya kayak gini? Memasok dan memantau perkembangan harga itu manajer apa biasanya? Manajer apa nih yang terlibat? Halo? Manajer apa ini? Yang biasanya memantau perkembangan harganya? Apa ini? Manajer apa nih? Manajer produksi ya? Bisa terjadi manajer produksi? Ya. Iya, bisa jadi ya manajer produksi yang memantau perkembangan harga yang ditawarkan oleh pemasok ya. Terus kemudian jumlah kebutuhan, ini manajer produksi biasanya yang melihat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja gitu ya, biaya overhead ya, biasa melihat seperti itu. Karena tergantung kebutuhannya di proses produksi yang dihasilkan, kebutuhan yang diminta untuk output yang dihasilkan, berapa banyak yang dihasilkan itu kan berdasarkan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan mau memproduksi 1000 unit ya, 1000 unit kursi gitu. Nah, ini kebutuhannya apa? Barang bakunya berapa? Apa aja yang disediakan? Bahan bakunya berapa harganya? Terus kemudian sumber daya manusianya berapa yang harus disiapkan? Biaya overhead-nya juga berapa? Ini membuat anggaran produksi. Ini bagian produksi, manajer produksi yang menentukan. Jadi selanjutnya aspek pemasaran. Dalam poin ini terdapat 3 karakteristik pasar, yaitu memiliki minat,
karena adanya kebutuhan atau keinginan atas suatu barang dan jasa. 2. Tingkat kemampuan untuk membeli atau daya beli karena memiliki benda yang bernilai seperti uang sejenisnya bisa ditukarkan dengan barang yang sedang dibutuhkan. Adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Ada akses pembelian, ada saluran distribusi, ada penyedia outlet tokonya gitu ya, yang disediakan di mana, belinya di mana gitu ya, Indomaret atau Alfamart atau mungkin di mall gitu ya, di pasar itu juga pasar tradisional atau pasar modern. Itu karena ada kesediaan barang yang disediakan, terus kemudian ada akses untuk melakukan pembelian, itu terjadi transaksi. Aspek pelanggan. Aspek pelanggan bisa berbentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga untuk penyewa. Rumah tangga yang menyewa jasa ataupun membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai kebutuhan. Hal ini pihak pemasar harus lebih jeli dalam melihat reaksi konsumen atas adanya perubahan. Ya, ini yang perlu dicermati yaitu pemasar. Karena reaksi konsumen adanya suatu perubahan seperti perubahan harga terutama atas suatu produk, ya, pengaruhnya gede sekali. Ya, pengaruhnya besar sekali. Di mana pada saat harga itu akan naik, ya, apa yang terjadi kalau harga itu akan naik? Pembeliannya besar-besaran biasanya untuk apa yang konsumen melakukan apa? Safety, ya, mengamankan dirinya sendiri, melakukan pembelian yang besar-besaran karena stok yang terjadi di luar sudah mau habis. Kalau stok sudah habis, apa yang terjadi? Harganya akan naik. Ya, ini pembelian ya. Pembelian. Dulu kan pernah ada yang trust ya. Trust itu kayak tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu jasa atau barang itu sudah berkurang, sehingga apa yang dia miliki, apa yang dia punya itu segera untuk diamankan dan diambil, di safety ya sama dia. Dulu pernah tahun berapa itu kalau nggak salah itu ada pengambilan besar-besaran dari tabungan karena ada berbagai bank di Indonesia ini banyak yang likuidasi, ya, banyak yang dilikuidasi karena banyak yang sudah gulung tikar gitu, sehingga ada beberapa bank yang masih kuat dan masih bisa daripada mati lebih baik apa? Merger. Iya, merger. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi tingkat kepercayaan konsumen sudah mulai turun pada suatu bank sehingga dia mengamankan barang asetnya gitu ya, untuk ditarik seras besar-besaran. Ini pihak pelanggan bisa berupa pasar produsen dan juga pasar reseller juga bisa selain itu. Oke, ini aspek pelanggan. Terus kemudian dari pesaing. Selain berbagai hal yang sudah disebutkan di atas, pihak pemasar pun harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan tersebut. Ya, strategi pemasaran persaingan itu terkadang ada yang curang. Ya, untuk memenangkan suatu pasar itu pasti kayak gitu, saling mengalahkan, saling sikut menyikut ya. Tapi ada beberapa strategi yang apa namanya, yang berdasarkan pengamatan ya. Contohnya gini, pada saat pandemi kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang ngawur. Iya, banyak yang perusahaan-perusahaan gulung tikar ya, banyak PHK, banyak pengurangan tenaga kerja gitu ya. Jadi ada yang tenaga kerja yang seminggu kerja, seminggu libur, ya. Dan gajinya hanya separuh. Ada yang seperti kayak gitu. Teman saya seperti kayak gitu, Pak. Jadi
daripada saya dipecat, mending saya tetap ada penghasilan tapi 50% yang diberikan oleh perusahaan. Nah, sampai segitunya gitu ya. Sampai segitunya. Nah, ada juga perusahaan yang justru memanfaatkan situasi tersebut dengan menggunakan strateginya. Pada saat perusahaan-perusahaan yang sejenisnya dia pada gulung tikar, dia malah merekrut besar-besaran, mempersiapkan dirinya untuk lepas landas pada saat pandemi ini sudah hilang, sudah berakhir. Iya, jadi ada seperti itu. Malah merekrut dia karena apa ya? Mungkin modalnya ya sudah kuat, modalnya juga kuat tentunya. Terus kemudian rasa keyakinan suatu perusahaan tersebut bahwa pandemi ini juga akan segera berakhir, ya, dan mempertahankan itu tetap eksis dia, walaupun tidak ada penjualan yang maksimal, gitu ya, tapi tetap mempersiapkan dirinya pada saat pandemi itu sudah mulai reda ataupun sudah hilang, dia sudah mempersiapkan dirinya dari awal sehingga sudah take over dia, sudah naik nih. Sudah tinggal landas lah, sorry bukan take over, tinggal landas ya, meninggalkan yang pesaing-pesaing yang sebelumnya. Nah, ini merupakan strategi juga ya dari pemasar. Tentunya hal ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar kayak gitu. Okay? Aspek masyarakat adalah kelompok apa saja yang memiliki kepentingan secara aktual, potensial, maupun pengaruh kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesannya, seperti pemerintah, masyarakat, gerakan warga, lokal, umum, media, serta orang-orang dari internal perusahaan, masuk dalam masyarakat, suatu kelompok. Gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Ini kemudian makro nih, hubungan makro, demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Demografi pada dasarnya kajian tentang populasi jumlah manusia yang dinilai berdasarkan suatu lokasi, umur, pekerjaan, kepadatan jenis kelamin, dan berbagai statistik yang lain. Demografi adalah suatu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat. Nah, ini sebagai pemasar juga harus melihat kondisi demografi, di mana demografi ini, di mana suatu daerah mempunyai tingkat penduduk atau populasi manusia yang banyak, itu biasanya di situ banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan. Nah, ini merupakan potret ya, merupakan potret pemasaran, sehingga di situ perlu adanya penyedia kebutuhan tersebut. Contohnya kalau di Surabaya seperti ini, Surabaya transportasinya, modal transportasinya luar biasa, sudah mau mengarah seperti Jakarta. Dibutuhkan modal transportasi yang cepat gitu ya, sehingga antara masyarakat dengan pemerintah daerah itu juga kalau saya lihat saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan pasar gitu. Termasuk di dalam transportasi. Di sisi lain, sekarang Surabaya sudah penuh dengan sepeda motor ya, di mana budaya orang Surabaya daerah sini, terutama di Indonesia juga secara umumnya, lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum massal. Ya. Nah, di sisi lain, pemerintah juga sebagai memfasilitasi masyarakat untuk terhindar dari kemacetan yang ada. Pemerintah juga menyediakan transportasi moda, transportasi yang sifatnya massal ya, daripada umpel-umpelan menggunakan sepeda motor di jalan, pemerintah memfasilitasi menggunakan transportasi moda, transportasi yang ada ya. Sekarang kan bis Surabaya,
terus kemudian Wirawiri. feeder, gitu ya. Ya. Ya wirawiri, feeder itu, ya. Tapi Belum lebih efektif. menyukai naik motor sendiri ya. Iya, jalan nggak menjangkau langsung ke tempat. Iya, nggak menjangkau ke tempat lokasi tujuan ya. Kurang kalaupun ya misalkan naik angkutan transportasi pun terus masih harus ada apa namanya, Pindah lagi. jalan, Iya. ya pindah lagi, Iya. oper dan Oper, sebagainya. ya. Sebenarnya Lagi, Pak. transportasi yang disediakan sebenarnya yang disediakan oleh transportasi pemerintah moda transportasi umum itu sebenarnya sudah sangat-sangat murah sekali sebenarnya. Hanya 5.000 ataupun bayarnya juga pakai apa namanya, tukar minuman apa nih, kemasan Iya, botol. plastik ya, botol kayak gitu itu sudah, iya caranya sudah sebenarnya sudah menggunakan apa namanya pembayaran yang sangat-sangat murah. Iya. Tapi ya nyatanya jalan itu tetap penuh dengan sepeda motor yang ada. Ini berlomba-lomba ya, berlomba-lomba antara pihak leasing ataupun pihak finansial yang mempromosikan atau menjual produknya segitu dengan menggunakan apa strategi pemasarannya sampai DP 0, terus kemudian tenornya diperpanjang gitu ya, sehingga kemampuan perusahaan kemampuan masyarakat untuk membeli itu lebih terjangkau walaupun tenornya panjang dan lebih privat ya, lebih privat, lebih ke tempat tujuan tuh langsung ke tempat tujuan. Jadi ini merupakan tugas pemerintah kota untuk mengatur warganya dengan populasi tingkat manusia yang tinggi dan kebutuhan moda transportasi di Surabaya ini semakin lama bukan jalannya yang dilebarkan ya, lebar jalannya dilebarkan tetap aja macet ya, semakin lama semakin nggak bisa jalan. Coba nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan sudah kita kalau mau berangkat ataupun pulang kerja itu sudah jam-jam tertentu sudah tidak bisa jalan lagi seperti ini. Atau ini Jakarta itu sudah bingungan cara mengatur ya, sampai ganjil genap 3-in-1 tolnya ya nggak dalam kota tapi ya sampai di atas jembatan layang, atasnya lagi masih ada, wah luar biasa. Tapi ya tetap aja kebutuhan transportasi, moda transportasi itu selalu mengganggu di kemacetan yang ada. Ya, itu ya, lingkungan demografi. Berikutnya lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi faktor daya beli pada pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, kredit, dan waktu saat yang di saat itu sedang terjadi. Ya, ini mempengaruhi daya beli. Karena pendapatan suatu daerah itu biasanya juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Ya, kalau pendapatannya rendah, pendapatan per kapita rendah, otomatis konsumen juga akan menggunakan pembelian itu tidak terlalu banyak. Dia lebih menggunakan mengefisiensikan uangnya gitu, karena keterbatasan dengan pendapatan yang dia terima. Begitu juga dengan harga kalau naik harganya tinggi juga yang dibeli hanya seberapa, yang cari yang murah-murah, yang second yang harganya miring, karena bisa intinya kan untuk memenuhi kebutuhan kan gitu. Begitu juga tabungan kalau tabungannya banyak ya tentunya lebih mungkin kalau perekonomian baik ya tentunya tabungan itu akan juga berputar juga baik, perputaran tabungan itu baik. Tapi beda lagi dengan lingkungan yang mempunyai perekonomian yang sedang terganggu, krisis gitu ya, krisis ekonomi gitu. Nah, daya minat
konsumen untuk menabung atau melakukan perputaran uang atau menggunakan transaksinya itu lebih mengurangi, ya lebih aman, lebih safe gitu ya, lebih safe. Saya nunggu aja duitku daripada tak gunakan untuk usaha ataupun saya tabung gitu ya, misalkan gitu ya, saya tabung nanti jangan-jangan hilang ya, dia ada kekhawatiran ya, kekhawatiran pada aset yang dimiliki gitu. Itu selanjutnya sosial budaya. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga, kekuatan lain maupun mempengaruhi nilai dasar, persepsi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat sudah pasti akan diikuti oleh adanya perkembangan nilai dasar dari masyarakat tersebut. Biasanya nilai sosial dalam sebuah budaya akan sulit untuk dirubah. Ya. Budaya yang kental itu susah untuk sulit untuk dirubah ya, karena itu sudah merupakan ciri khas suatu daerah ya, apalagi masyarakatnya lebih mengutamakan budaya daripada ada teknologi dan modern yang masuk mempengaruhi supaya merubah budaya tersebut. Itu susah sekali. Dan orang-orangnya ini sudah mempunyai perilaku dan watak yang sudah tidak bisa dirubah. Ada yang seperti kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan Pak di sini? Ya silakan kita diskusi yuk. Tapi kurang tinggal dikit ya waktu ini. Ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Ya sudah kalau jelas. Baik, selanjutnya bisa dibaca-baca sendiri ya, materinya belum saya share ya. Mohon maaf saya tadi kelupaan ini. Ya. Untuk tinggal dikit kok ya. Mari dibaca sendiri di rumah. Baik. Teman-teman, saya akan absennya sudah? Sudah di grup, Pak. Di grup ya. Oke, saya lihat di grup aja. Saya screenshot dulu ya.